wabarakatuh. Perkenalkan saya Mufiddin Vela. Perkenalkan nama saya Sylvia Lani Pertiwi. Perkenalkan nama saya Wahyuni. Perkenalkan nama saya Windy Rahmayadi. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dan guru pendamping Bu Atikatul Husna. Berikut video fertilisasi dan proses perkembangan embrio. Jika sekarang kalian sedang belajar materi sistem reproduksi pada manusia, pastinya kalian pernah mendengar istilah fertilisasi atau dikenal dengan pembuahan. Pertanyaannya, bagaimanakah proses pembuahan itu bisa terjadi pada tubuh manusia? Saat ini kita akan membahasnya. Sebelum proses pembuahan berlangsung, harus terjadi ovulasi terlebih dahulu. Ovulasi yaitu keluarnya sel telur dari ovarium atau yang dikenal dengan indung telur, yang normalnya terjadi setiap bulan. Di dalam ovarium wanita ada banyak sel telur. Namun dalam setiap bulannya, ada satu sel telur yang berada dalam sebuah kantung yang dikenal dengan folikel, yang dipersiapkan untuk menjadi matang. Setelah matang, sel telur akan keluar dari folikel sehingga terjadilah ovulasi. Sel telur berada di tuba falopi dan perlahan menuju rahim. Umur sel telur di dalam tuba falopi hanya 24 jam saja. Sehingga apabila tidak ada sperma yang membuahinya, maka ia akan mati dan kehamilan tidak akan terjadi. Setelah sel telur meninggalkan folikel, folikel dalam ovarium kemudian berkembang menjadi korpus luteum. Korpus luteum ini menghasilkan hormon progesteron yang bertugas menebalkan lapisan dinding rahim dengan nutrisi dan aliran darah sehingga siap sebagai rumah bagi sel telur yang sudah dibuahi. Jutaan sperma dihasilkan sekali dalam ejakulasi. Sesaat setelah sel sperma masuk pada mulut rahim, sel sperma bergerak menuju rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di dalam indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dengan proses disebut pembuahan. Sel telur yang sudah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim, zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di dalam rahim, zigot akan menempel pada dinding rahim. Dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin. Berikut adalah perkembangan janin setiap bulannya. Kesimpulan, pembuahan atau fertilisasi singami adalah peleburan dan gamer yang dapat berupa nukleus atau sel-sel bernukleus untuk membentuk sel tunggal zigot atau peleburan nukleus. Demikianlah dari kelompok kami, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe.